Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Kenalkan bek kiri baru Real Madrid, Camavinga. Dilansir dari Marca, eksperimen Carlo Ancelotti kepada pemain-pemain Real Madrid belum selesai. Kini Eduardo Camavinga yang ditarik jadi bek sayap kiri. Dalam laga kontra Real Sociedad di lanjutan Liga Spanyol, Senin dini hari waktu Indonesia Barat, Camavinga dipasang di posisi tersebut dan bermain penuh selama 90 menit. Meski Real Madrid cuma raup 1 poin karena seri 0-0, Carlo Ancelotti senang dengan Eduardo Camavinga. Menurutnya, Camavinga tampil bagus sebagai bek sayap kiri. Eriksen, Van de Beek, McTominay cedera, MU panik enggak? Tiga gelandang tengah Manchester United sedang dibekap cedera. Mereka adalah Christian Eriksen, Donny van de Beek, dan Scott McTominay. Eriksen alami cedera pergelangan kaki saat di laga kontra Reading. Van de Beek cedera horor di laga kontra Bournemouth pada awal Januari, sedangkan McTominay juga alami cedera minor. Praktis, kedalaman lini tengah setan merah menipis, cuma menyisakan nama-nama Fred, Bruno Fernandes, dan Casemiro. Manajer Erik ten Hag harus putar otak. Resmi, Indra Safri melatih timnas Indonesia U23 di SEA Games. Sintayong tidak bisa melatih timnas Indonesia U23 di SEA Games tahun 2023. Sebagai gantinya, PSSI menunjuk Indra Safri. PSSI secara resmi mengumumkan Indra Safri, yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI, menjadi arsitek skuad Garuda Muda di SEA Games tahun 2023 yang akan berlangsung di Kamboja. Timnas Indonesia U23 akan bermain di SEA Games tahun 2023 pada 5-17 Mei tahun 2023, alias berdempetan dengan jadwal Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 tahun 2023. Misi Manchester City sapu bersih kemenangan di bulan Februari. Dalam 7 pertandingan yang dimainkan sepanjang bulan Januari ini, City mampu mengantongi 5 kemenangan dengan 2 kali kalah. Khusus di pentas Liga Inggris, Erling Haaland dan kawan-kawan mampu meraup 3 kemenangan dari 4 laga yang dimainkan. Kans The Citizen untuk meraih triple winners di akhir musim juga masih terbuka. Manchester City sudah ditunggu 7 laga di 3 kompetisi berbeda pada bulan Februari. The Citizen bertekad untuk menyapu bersih kemenangan pada 7 pertandingan tersebut. Media Vietnam ejek Egy Maulana Fikri yang tak bertahan di Eropa. Egy membuat kejutan baru-baru ini. Winger andalan timnas Indonesia itu memilih pulang ke tanah air dan bergabung ke klub Liga 1 Dewa United. Dewa United dengan bangga memperkenalkan Egy sebagai rekrutan barunya pada hari Senin. Kabar tersebut membuat sejumlah pencinta sepak bola tanah air ramai mengejek keputusan Egy bermain di Liga 1. Menariknya, ejekan juga datang dari salah satu media Vietnam. Mereka menyebut Messi Indonesia itu menyerah berjuang di Eropa dan memutuskan pulang dan bergabung ke klub promosi Liga 1. Rooney PD Sundays dongkrak performa Everton. Everton menjatuhkan pilihannya kepada Sundays untuk menyelamatkan The Toffees keluar dari zona degradasi. Rooney yang sempat menjadi kandidat mengatakan bahwa dirinya memiliki ikatan yang khusus dengan Everton sejak kecil. Ia mengakui bahwa Everton memang harus segera berbenah untuk meraih hasil yang lebih baik. Rooney menyadari bahwa Everton memang harus mendapatkan pelatih berpengalaman untuk bisa meraih hasil maksimal di sisa musim ini. Dirinya pun merasa Dice adalah salah satu pelatih yang cocok untuk hal tersebut. Witan Sulaiman resmi bergabung ke Persija Jakarta. Pemain timnas Indonesia Witan Sulaiman resmi bergabung ke klub Persija Jakarta. Pemain yang berposisi sebagai gelandang timnas itu direkrut pada bursa transfer pertengahan musim Liga 1. Klub yang berjuluk Macan Kemayoran itu mengontrak Witan Sulaiman selama 3,5 tahun, yang berarti hingga musim panas tahun 2026 mendatang, dan kini merupakan pemain paling baru yang direkrut oleh Jakarta. Persija sendiri telah mengonfirmasi bahwa Witan Sulaiman akan menjadi perekrutan terakhir sebelum bursa transfer Liga 1 ditutup. Ronaldo punya satu rekor yang amat sulit dikejar La Pulga. Menurut laporan situs Messi versus Ronaldo, pemain yang kini berkarir di Al Nassr itu berhasil mencetak 60 hat-trick di sepanjang karirnya. Hebatnya lagi, dari 63 gol tersebut, 9 diantaranya merupakan hat-trick sempurna alias hat-trick yang terdiri dari kaki kanan, kaki kiri, dan kepala.
Sementara itu, seteru abadinya, Messi belum pernah sekalipun membuat hat-trick sempurna sepanjang dirinya bermain di atas lapangan. Dengan perbandingan di atas, Messi akan cukup sulit untuk mengejar rekor hat-trick yang dimiliki oleh Ronaldo. Ini impian yang ingin diraih Bruno Fernandes di Manchester United. Investasi besar United terhadap Fernandes terbukti berbuah manis. Selama 3 bulan terakhir, sang playmaker bisa dikatakan menjadi salah satu pemain terbaik United, di mana ia rutin membuat gol dan assist. Fernandes mengaku bahwa ia bahagia bersama MU, meski ia mengaku ada impiannya yang belum diraih bersama Setan Merah adalah memenangkan trofi juara. Menurut Fernandes, klub sekelas Manchester United harus konsisten menjadi penantang gelar juara setiap musimnya. Bayern Munchen resmi gaet Joao Cancelo dari Manchester City. Tanpa rumor yang panjang, Joao Cancelo akhirnya secara resmi meninggalkan Manchester City di jendela transfer musim dingin tahun 2023 untuk berlabuh ke juara bertahan Bundesliga Bayern Munchen dengan status pemain pinjaman. Die Bavarian mengumumkan lewat situs resminya bahwa status Cancelo pada saat ini adalah pinjaman hingga akhir musim. Jurnalis Fabrizio Romano menyebut bahwa ada opsi untuk dipermanenkan seharga 70 juta euro, namun itu tidak disinggung dalam situs resmi Bayern Munchen. Dembele absen 2-3 pekan, mungkin absen lawan MU. Dembele memang jadi jagoan Xavi Hernandez di pos penyerang sayap Barcelona. Musim ini, Dembele sudah bermain 28 kali di berbagai kompetisi dengan sumbangan 8 gol dan 7 assist. Sayangnya, badai cedera kerap membekap pemain berusia 25 tahun itu. Cedera lutut dan hamstring paling sering membuatnya absen dan berlama-lama di ruang perawatan. Apesnya, ia bisa jadi absen di laga perebutan tiket ke babak 16 besar Liga Eropa kontra Manchester United di leg pertama. Laga tersebut akan main pada 17 Februari mendatang. Eriksen cedera ankle, bisa absen sampai awal Mei. Christian Eriksen diumumkan bahwa dia harus absen sementara waktu. Absennya Eriksen pastinya menjadi kabar buruk bagi Manchester United. Dalam pernyataan resmi mereka, Manchester United juga memberikan waktu perkiraan kapan Eriksen bisa kembali. Dari hasil pemeriksaan sementara, ia diperkirakan bakal absen paling cepat hingga akhir April nanti. Paling lambat, ia baru bisa membela MU di awal Mei tahun 2023. Namun situasi ini masih bisa berubah tergantung dari progres pemulihan cedera sang gelandang nantinya. Hulk turun berat badan nyaris 6 kg dalam waktu kurang dari 2 jam. Dalam sebuah postingan di media sosial, Hulk memperlihatkan bobot tubuhnya sebelum dan sesudah memainkan laga tersebut. Sebelum kick off beratnya adalah 97,6 kg dan setelah tanding menjadi 91,9 kg. Dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, bukan kali ini saja berat badan Hulk turun usai pertandingan. Pada bulan Juli lalu beratnya berubah dari 97 kg menjadi 91 kg usai big match lawan Flamengo di Maracana. Disebutkan Globo Export, faktor dehidrasi pertandingan di siang hari menjadi alasan utama Hulk bisa kehilangan bobot cukup drastis. Resmi, Arsenal lepas Marquinhos ke Norwich City. Arsenal resmi meminjamkan winger asal Brazil Marquinhos ke klub divisi Championship Norwich City hingga akhir musim ini tanpa opsi pembelian. Mikel Arteta menganggap Marquinhos adalah pemain surplus di timnya sehingga ia memilih untuk meminjamkannya ke Norwich City. Kedatangan Marquinhos diharapkan Norwich dapat mengembalikan klub ke Liga Primer setelah terdegradasi musim lalu. Di klasemen sementara divisi Championship, The Canaries menempati urutan ke-6 dengan koleksi 42 poin. AC Milan klub paling bocor di Eropa tahun ini. Dalam 7 pertandingan lintas kompetisi, anak asuh Stefano Pioli 18 kali kemasukan gol, rataannya nyaris 3 kali bobol per partai. Kalau dicermati, jumlah gol yang bersarang ke gawang tim merah hitam menunjukkan tren meningkat secara teratur di 5 partai terakhir. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kubu AC Milan jelas tak mau pola tersebut makin bertambah ke angka 6 gol dalam partai berikutnya. Kalau dipersempit ke ajang Liga Italia, AC Milan menderita 14 gol sejak kalender berganti ke tahun 2023. Inter versus Atalanta, gol Darmian bawa si ular ke semifinal Coppa Italia.
Inter Milan menjamu Atalanta di Giuseppe Meazza pada laga perempat final Coppa Italia. Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, tim tamu punya peluang di menit ke-6. Inter akhirnya bisa memecah kebuntuan di menit ke-57. Kombinasi apik Calhanoglu, Lautaro Martinez dan Matteo Darmian membongkar lini pertahanan Lazio. Sepakan mendatar Darmian kemudian bersarang ke pojok kiri gawang musuh. Inter menutup laga dengan kemenangan 1-0. Hasil ini mengantarkan si ular melaju ke babak semifinal. Arsenal resmi rekrut Jorginho dari Chelsea. Arsenal mengumumkan Jorginho sebagai rekrutan anyar mereka melalui situs resmi klub. Jorginho bakal mengenakan nomor punggung 20 bersama Meriam London. The Gunners mengungkap nilai transfer dan durasi kontrak pemain 31 tahun tersebut. Namun laporan beberapa media menyebut Arsenal harus mengeluarkan dana total 12 juta pound sterling untuk mendatangkan Jorginho. Pemain asal Italia itu bakal diikat kontrak selama 18 bulan oleh Arsenal dengan opsi perpanjangan selama 1 musim. Isco batal gabung Union Berlin. Isco dipastikan batal bergabung dengan Union Berlin. Kesepakatan untuk meramukan transfer tersebut gagal tercapai di saat-saat akhir. Dilaporkan Marca, pemain 30 tahun itu telah menjalani tes medis di Berlin. Ia hanya tinggal menandatangani kontrak hingga tahun 2024 untuk kemudian diresmikan secara publik. Namun jelang penutupan bursa transfer Januari, kondisinya berubah 180 derajat. Sementara itu, pihak Isco menyebut kegagalan transfer ini merupakan keputusan dari Union Berlin. PSV Eindhoven telah mengumumkan penandatanganan Thorgan Hazard. PSV telah mencari pemain sayap baru di seluruh Eropa dan sejumlah pemain diperiksa. Pada hari tenggat waktu bursa transfer Januari, PSV mengamankan penandatanganan Hazard dengan status pinjaman selama sisa musim, tetapi tidak ada opsi untuk menjadikannya permanen. Pemain berusia 29 tahun itu mendapati dirinya dipinggirkan di Borussia Dortmund musim ini, hanya membuat 14 penampilan di Bundesliga dan sebagian besar dari bangku cadangan. Moises Caicedo gagal gabung Arsenal. Pemain asal Ekuador Moises Caicedo sempat menjadi target utama transfer Arsenal sebagai pemain tengah setelah menjadi punggawa reguler klub Liga Inggris Brighton and Hove Albion. Arsenal sudah melayangkan tawaran sebesar 70 juta euro, sudah termasuk bonus, tetapi tawaran ini sudah ditolak oleh Brighton and Hove Albion. Akhirnya asa pemain Ekuador ini bisa dipastikan sirna untuk bergabung dengan Arsenal. Hal ini dikarenakan Arsenal berhasil mendaratkan pemain Chelsea Jorginho dengan mahar sebesar 12 juta pound sterling. Xavi lega, pengadilan perintahkan La Liga restui pendaftaran Gavi. Barcelona tidak kehilangan akal dalam upaya mereka mendaftarkan Gavi sebagai bagian skuad Blaugrana menjelang ditutupnya bursa transfer musim dingin. Manajemen Barcelona menempuh jalur hukum untuk memuluskan langkah mereka. La Liga sebelumnya telah menolak pendaftaran Gavi karena pengeluaran Barcelona melebihi batas maksimum yang ditetapkan La Liga. Departemen Hukum Barcelona hari ini menyatakan pengadilan telah memenuhi gugatan mereka, sehingga Gavi bisa didaftarkan menjelang akhir batas pendaftaran. Kesepakatan kedua Jadon Sancho. Jadon Sancho belum ikut ambil bagian di pertandingan kompetitif untuk Manchester United sejak 22 Oktober. Dengan pemain asal Inggris berusia 22 tahun itu dipaksa bekerja pada program pelatih individu selama jeda Piala Dunia. Tapi catatan bersih akan diberikan kepada sang winger menuju leg kedua pertandingan semifinal Carabao Cup lawan Nottingham Forest. Ten Hag mengonfirmasi kembalinya Sancho dalam waktu dekat saat menyampaikan update informasi soal kebugaran di skuadnya. Enzo Fernandez resmi ke Chelsea. Raksasa Liga Inggris Chelsea resmi mendaratkan gelandang timnas Argentina Enzo Fernandez jelang akhir bursa transfer Januari tahun 2023. Kepastian ini disampaikan oleh pakar bursa transfer asal Italia Fabrizio Romano pada hari Rabu pagi waktu Indonesia Barat. Chelsea sendiri memenuhi klausul pelepasan dari Enzo Fernandez yang disebut berada di angka 100 juta euro. Tentu saja, keberhasilan Chelsea membaca Enzo Fernandez adalah sesuatu yang mengagetkan di akhir bursa transfer Januari tahun 2023. Resmi,
Chelsea pinjamkan Hakim Ziyech ke PSG. Update terbaru bursa transfer pemain. PSG resmi datangkan penyerang sayap Chelsea dan juga timnas Maroko, yaitu Hakim Ziyech menurut laporan terbaru. Laporan kepindahan Hakim Ziyech dari Chelsea ke PSG di bursa transfer Januari tahun 2023 ini disampaikan jurnalis dan juga pakar transfer Fabrizio Romano. Adapun status kepindahan Hakim Ziyech dari Chelsea ke PSG yakni sebagai pemain pinjaman di bawah kendali Graham Potter sebagai manajer Chelsea. Hakim Ziyech memang tak mendapatkan banyak kesempatan bermain. Tottenham resmi datangkan Pedro Porro dari Sporting Lisbon. Tottenham telah menyelesaikan penandatanganan Pedro Porro dari Sporting CP. Bek sayap kanan bergabung dengan Spurs sebagai rekrutan kedua mereka pada Januari. Tottenham menebus Pedro Porro dari Sporting Lisbon seharga 45 juta euro atau sekitar 40 juta pound sterling. Porro telah menandatangani kontrak 5,5 tahun dengan klub London Utara itu. Dia bergabung dengan Tottenham dengan status pinjaman hingga akhir musim dengan kewajiban untuk membuat kesepakatan permanen di musim panas. Dia akan mengenakan nomor punggung 23. PSG resmi pinjamkan Keylor Navas ke Nottingham Forest. Keylor Navas resmi dipinjamkan Nottingham Forest dari Paris Saint-Germain jelang penutupan bursa transfer musim dingin tahun 2023. Kiper berpaspor Costa Rica itu akan menjalani peminjaman hingga akhir musim di Stadion City Ground. Dia memutuskan untuk pindah demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Awalnya, Navas dikabarkan sempat menolak tawaran dari Nottingham Forest tersebut. Namun, setelah mengevaluasi kondisinya bersama PSG, dia pun akhirnya menerima tawaran. Barcelona resmi jual Hector Bellerin ke Sporting Lisbon. Barcelona resmi melepas bek kanan Hector Bellerin ke klub Portugal Sporting Lisbon pada menit-menit terakhir sebelum jendela transfer musim dingin tahun 2023 resmi ditutup pada Rabu pagi waktu Indonesia Barat. Barcelona melepas Bellerin ke Sporting dengan status permanen. Sporting sendiri lewat laman resmi mereka mengumumkan bahwa Bellerin dikontrak hingga akhir musim 2022-2023 ini. Sporting mendatangkan Bellerin untuk menggantikan Pedro Porro yang resmi hengkang menuju klub Premier League. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.